Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Coki Rasya Andara dan selamat datang kembali di channel YouTube gue. Oke, di video kali ini gue pengen coba untuk mereview salah satu soundcard dari brand XOX dengan tipe BP3. Ini adalah soundcard terbaru dari brand XOX yang desainnya hampir mirip dengan soundcard eksternal Monocaster AUAM 200. So, kita langsung aja lihat boxnya. Di sini boxnya kelihatan oleh kalian kan, ada gambar dari soundcard XOX BP3 itu sendiri. Bentuknya sama kan seperti Monocaster AUAM 200. Kemudian di sini juga ada produk highlightnya yang bisa kalian baca nanti kalau misalkan kalian beli. Di sini juga ada beberapa keterangan untuk compatible-nya dan di dalamnya juga ada headset dan mikrofonnya. Nanti kita lihat mic-nya seperti apa. Kemudian di bagian pinggir ini seperti penjelasan perjalanan dari brand XOX. Kemudian kanan kiri, di kanan ada spesifikasi juga, di belakang juga spesifikasi juga. Nah, di pinggir ininya, di sebelah kirinya kosong. Kemudian di bagian belakang juga sama, ada produk fitur yang nanti bisa kalian baca nih untuk spesifikasi dari soundcard eksternal XOX BP3. Oh iya, untuk harga sendiri soundcard ini tuh harganya sekitar 1.400.000-an. Hampir-hampir sama sebenarnya kayak Monocaster yang harganya 1.300.000 itu, yang Monocaster 1.300.000 itu tanpa mikrofon. Tapi untuk yang XOX ini dia plus dengan mikrofon. Oke, kita keluarin dulu unit-unitnya. Di sini ada soundcardnya, kemudian ada ini mikrofonnya. Kemudian di sini ada kabel-kabelnya. Kita keluarin deh, biar space-nya lebih luas. Boxnya kita kepinggirkan terlebih dahulu. Oke, di sini ada kertas sama kayak spesifikasi kayak gitu. Kayak ini nih, for answer and question. Di sini nih ada keterangannya. Kita kepinggirkan. Kemudian di sini juga ada kertas panduan, kita kepinggirkan. Di sini ada warranty card, kita kepinggirkan. Kalian juga dapat kabel XLR 2 jack 3,5 mm yang bisa dihubungkan ke mikrofon dan soundcardnya. Untuk build quality-nya cukup tebal dan cukup gede ya, serta solid untuk bahannya. Oke, kepinggirkan terlebih dahulu. Kemudian kalian juga dapat 3 kabel, 2 kabel AUX jack 35 to 35 dan 1 kabel untuk charger dengan type C. Dapat headsetnya mungkin harganya sekitar 20 ribuan kali ya, karena gue nggak yakin ini headset mahal nih. Ini headsetnya nih. Kemudian di sini juga ada karet untuk bagian sininya kalau misalkan ini hilang. Ini adalah headsetnya. Nanti gue bakalan coba hasil headsetnya seperti apa, apakah bagus atau tidak. Kemudian ada mikrofon. Sini mikrofon dan soundcard. Oke. Kita bahas dulu untuk mikrofonnya ya. Mikrofon sendiri ini cukup berat karena build quality-nya dari besi, tapi dia tidak menggunakan baterai. Nih kalau gue puter, dia ada kabel. Jadi nggak pakai baterai. Kalau gue lihat sih di websitenya XOX itu mikrofonnya bukan kayak gini ya bentuknya, beda nih. Tapi nggak tahu nih yang masuk ke Indonesia kayaknya seperti ini. Jelas di sini ada brand XOX-nya ya. Jadi ini adalah mikrofon dari XOX. Kualitas suaranya seperti apa? Nanti bakalan gue coba. Kemudian kita ke unit yang paling utama, yaitu adalah soundcard eksternal XOX BP3. Kita matiin dulu lampu ya, biar kalian bisa lihat LED-nya seperti apa ketika dinyalakan. Wih, cakep. Cakep, kayak DJ kalau dilihat-lihat ya. LED-nya sungguh berkilauan. Oke, udah lihat kan LED-nya? Kita nyalain lagi lampunya. Oke, dan tadi LED-nya ketika soundcardnya dinyalain sungguh berkilauan, sungguh kayak alat musik DJ gitu. Kalau lagi dinyalain tuh kayak gitu, langsung ada warna-warna seperti itu. Oke, kita langsung aja ke build quality-nya. Untuk build quality sendiri, soundcard ini terbuat dari bahan full plastik, bagian atas, bawah, belakang, kanan, kiri. Kemudian di bagian bawahnya ada karet penyangga
Jadi kalau misalkan kalian gunakan, nggak akan kegeser. Itu pentingnya karet di bagian bawah soundcard. Kemudian di sini juga ada keterangan XOX Live Soundcard, modelnya model BP3, product by XOX Group. Yang gue belum tahu itu adalah kapasitas baterainya berapa ini. Apakah 1500 mAh? Apakah 6000 mAh? Gila. Kalau 6000 bisa tahan berapa bulan ini yang kayak gini ya. Tapi kayaknya mungkin kisaran 1000 sampai 1300 mAh untuk baterainya sendiri. Kemudian untuk bobotnya, ini cukup berat dibandingkan dengan soundcard eksternal Monocaster AWA M200 yang pernah gue review. Bobotnya lebih berat daripada soundcard itu karena mungkin elemennya berbeda kali ya, nggak sama. Kemudian di bagian display sendiri ada dua knob control untuk mikrofon dan headphone yang cukup besar, dan di sini juga ada indikator untuk baterai, ada dodge 1, dodge 2, dodge 3. Nah yang gue bingung kenapa dodge-nya ada 3, biasanya tuh ada 1. Nanti fungsinya buat apa? Bakalan gue coba ya saat ngetes soundcard ini. Kemudian di sini juga ada indikator untuk semua knob control up and down. Indikatornya di sini. Ada XOX BP3, power, dodge. Ada dua efek yang bisa digunakan. Ini maksudnya dua efek gini tuh maksudnya gimana nih? Gue nggak tahu nih, nanti bakalan gue coba nih. Efek 1 yang A dan efek 2 yang B. Kemudian untuk di bagian bawahnya ada vocal out, denoise, Bluetooth, OTG dan lain-lain ya ini. Kemudian di sini juga ada efek suara. Dan build quality untuk tombol-tombolnya tuh udah terbuat dari bahan silikon. Jadi kalau ditekan tuh empuk. Oke. Dan itu untuk desain, build quality dan displaynya. Sekarang kita coba hasil suaranya seperti apa. Apakah soundcard eksternal XOX ini yang BP3 ini recommended untuk digunakan dan menghasilkan suara yang cukup jernih atau tidak? So, mari kita langsung aja tes soundcard eksternal BP3 dari XOX beserta mikrofonnya. Let's find out and let's go. Oke, dan ini adalah hasil suara dari soundcard eksternal XOX BP3 dengan menggunakan mikrofon bawaannya dan direkam secara langsung ke smartphone yang gua punya. Jadi gua nggak menghubungkan soundcard ini ke PC dengan merekam di Adobe Audition. Gua langsung menghubungkan ini ke smartphone dan direkam secara langsung. Dan ini adalah bentuk mikrofonnya. Bentuknya kecil banget seperti ini ya. Kayak apa gitu kecil gini, dan kalian juga bebas untuk menggenggamnya ya. Posisinya karena bentuknya kecil jadi kalian bisa menggenggamnya dengan seperti ini, kemudian menggenggamnya dengan seperti ini, atau kalian bisa menggenggam dengan seperti ini. Jadi kayak orang-orang lagi band-band metal gitu, band-band thrash metal atau band gaik-gaik seperti itu, atau kalian bisa menggenggam kayak gini. Cuman sayangnya dia nggak punya windshield atau busa ini ya. Kemudian untuk mematikan mikrofon. Untuk mematikan mikrofon sendiri kalian bisa menggunakan tombol rahasia yang ada di knob control ini. Jadi knob control untuk mikrofonnya kalian bisa tekan. Kemudian suaranya hilang. Suaranya hilang ya. Suaranya hilang. Gua ngomong nggak kedengeran kan. Tapi ketika ditekan lagi dia suaranya langsung nyala. Nah, kalau kalian pengen mematikan headset atau headphone yang kalian gunakan, kalian tinggal tekan knob control untuk headphone-nya. Itu nggak akan masuk ke headphone. Oke, jadi ada dua tombol rahasia. Oke, jadi ada dua tombol rahasia, baik di knob control mikrofon ataupun knob control dari headphone. Oke, dan untuk suara sendiri, ini gua nggak pakai efek sama sekali. Jadi cukup suara original aja dengan efek denoise. Maksudnya efek denoise itu untuk menekan noise doang ya. Ada denoise 1, denoise 2, denoise 3, denoise 4, dan denoise 5. Gue bakalan coba untuk masing-masing denoise-nya ya. Jam berapa sekarang nih? Wah, sebentar lagi adzan duhur. Oke, kita langsung aja denoise 2. Ini adalah hasilnya dari suara dengan menggunakan efek denoise 2. Ya, kalian bisa ngebedain dari suara yang menggunakan denoise 1. Kemudian di sini adalah denoise 3, di mana suaranya jadi lebih padat.
lebih padat, kayak diremas gitu jadi padat ya. Ini adalah denoise 4 dan suaranya jadi lebih ke tekan lagi, dan terakhir adalah denoise 5. Di mana denoise 5 ini hasil noise-nya itu nggak terlalu kerasa. Jadi noise-nya itu benar-benar ketekan. Nih ya. Oke, T123 ini adalah denoise 1. Oke, T123 ini adalah denoise 2. Oke, T123 ini adalah denoise 3. Oke, T123 ini adalah denoise 4. Oke, T123 ini adalah denoise 5. Kerasa banget perbedaannya dari denoise 1 sampai denoise 5 ya. Gue pakai denoise 1 lagi. Kemudian di sini juga ada dodge. Dodge itu yang fungsinya untuk menghilangkan backsound saat kita sedang berbicara. Gue udah coba untuk menghubungkan smartphone gue yang satu lagi dengan menggunakan soundcard ini. Jadi musiknya langsung masuk menggunakan Bluetooth ya. Kita coba aja. Di sini gue nggak pakai dodge sama sekali, jadi suara musik tetap ada. Kita coba dodge-nya dimatiin ya. Oke, suara dodge pertama ini kalau kita berbicara itu langsung mengecil suara backsound yang ada di belakang. Di mikrofon, bukan di mikrofon, di headset masih tetap kedengeran, cuman memang suaranya kecil. Kita coba ke dodge 2. Apa sih sebenarnya perbedaannya? Gue juga belum terlalu tahu nih. Oke, dan ini adalah dodge 2. Jadi sebenarnya nggak ada yang berbeda sih. Hampir-hampir sama seperti dodge 1 ya. Dan ini adalah dodge 3. Suaranya jadi, suara gue nya sebenarnya jadi lebih mendem, lebih padat ya dibandingkan dengan dodge yang pertama. Dan ini dodge yang pertama. Oke, ini dodge yang kedua. Dan ini adalah dodge yang ketiga. Ya, kalian mungkin bisa mendengarkan perbedaan suaranya seperti apa. Kita balik lagi aja tanpa dodge ya. Dan musiknya kita kecilin. Oke. Kemudian di sini gue juga pengen menggunakan beberapa efek yang bisa digunakan. Efek knob control-nya ada tunes, reverb, wow. Oke, dan di sini adalah hasil suara setelah beberapa efek knob control-nya dinaikin. Hasilnya cukup lumayan menggema banget dan kedengaran banget nih di telinga untuk hasil suaranya. Cukup jernih, cukup bersih kalau digunakan untuk live streaming atau untuk karaoke juga enak nih kayaknya. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Tinggal input ke smartphone kalian menggunakan Bluetooth untuk smartphone kedua untuk dapetin -1-nya dan yuk kalian bisa bernyanyi. Dan ini adalah hasilnya. Kita kembalikan lagi warm up reverb tune-nya. Nah, di sini pun ada dua efek di bawah knob control headphone yang bisa digunakan. Tapi kalau efek A itu ternyata dia balik lagi ke original. Beda dengan efek B yang langsung dia bisa dipakai untuk karaoke karena udah ada gemaknya seperti itu ya. Oke, dan itu adalah hasil suaranya. Kalau yang lain-lain kayak mungkin vocal out kayak gitulah. Kemudian ada mix. Mix itu maksudnya gue juga nggak tahu ini apa mix. Ada clap, display, efek, reaksi. Kemudian di sini ada suara female, suara male, suara baby, Sleek, dan suara monster. So, kita tampilkan beberapa saat lagi pemenang juara MMO yang sekarang pemiliknya sedang Oke, balik lagi. Oke, dan itulah adalah suara dari soundcard eksternal XOX BP3 dengan menggunakan mikrofon bawaan dan cukup jernih untuk hasil suaranya. Cuman sayangnya mikrofonnya itu nggak punya windshield. Kalau punya windshield sih rasanya jadi lebih enak ya. Jadi hasilnya tuh bakalan lebih jernih dibandingkan dengan polosan seperti ini. Mungkin di dalamnya udah ada windshield kali ya, jadi nggak perlu windshield tambahan. Dan itulah hasil suaranya. Lalu bagaimana menurut kalian, apakah ini jernih atau tidak? Dan nanti gue bakalan coba untuk mengkomparkan atau membandingkan soundcard eksternal XOX BP3 ini dengan soundcard eksternal Monocaster AU-AM. So, dan ini adalah hasil suaranya. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh soundcard eksternal XOX BP3 setelah gue coba untuk sambungkan dengan mikrofon bawaannya.
plus dengan direkam langsung dengan menggunakan smartphone yang gua punya. Dan ini mikrofonnya. Untuk hasil suara cukup lumayan jernih, bahkan gua bisa bilang ini jernih untuk hasil suaranya. Apalagi ada beberapa efek seperti efek denoise 1, 2, 3, 4 ya dan 5 yang membuat hasil suara atau noise-nya itu tidak masuk. Kalau denoise 1 ya cukup adalah noise-nya, tapi kalau udah dioper ke denoise 5, itu hasil suaranya jadi lebih jernih. Apalagi kalau efek-efeknya digunakan, ini efek tunes, reverb, dan warm up-nya itu digunakan, hasil suaranya jadi lebih menggema dan lebih enak untuk dipakai berkaraoke. Lalu, apakah ini recommended atau tidak? Untuk harga 1.300.000, 1.400.000, jika kita bandingkan dengan soundcard eksternal Monocaster, kayaknya gue lebih memilih soundcard ini deh. Terlebih untuk bobotnya juga lebih berat, berarti komponen dalamnya juga berbeda dengan yang Monocaster. Dan untuk efek noise-nya, dia ada 5 loh. Dan efek dodge-nya ada 3. Jadi kalian bisa menekan noise jika kalian belum memiliki studio rekaman yang ada peredamnya itu. Jadi kalau misalkan rumah kalian masih belum ada peredamnya dan tinggalnya di pinggir jalan yang banyak lalu lalang kendaraan, rasanya soundcard ini cocok untuk digunakan. Kalian juga bisa menggunakan mikrofon lain semacam mikrofon BM800, 8000, 700 atau mikrofon Ashley yang baru itu ke soundcard eksternal XOX BP3 ini. Oke, dan sekian review dari gue tentang soundcard eksternal ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like. Jika tidak suka di dislike saja. Mau subscribe silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Oke, gue Coki Rasya Andara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara. Peace.